Kabar ini, kabar terkabar. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu lokus KM59 dimusnahkan, bisa terjadi itu. Yang lain saja Ibu. Ya, Sudah habis? yang apa yang diteliti, apa yang oke. Mohon izin yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa Iya. dipakai sebagai alat bukti, belum ada ya? Sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi Oke. penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Sirekap, termasuk datanya, database Cek Sirekap. resmi belum ada ya? Resmi belum ada. Terima kasih. Karena ya, Cukup? ya. Baik. Tetapi saya memang tidak mendekati, tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah tegas saya Ibu. Tahu tidak sudah ada yang formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya. Termohon ada pertanyaan? Termohon. Terima kasih majelis, kiranya diperkenankan mohon ditampilkan tayangan PPT dari ahli tadi. Tayangkan. Dari yang paling awal. Halaman, mulai dari awal, halaman 1. Ya, lanjut. Ya. Pertanyaan pertama saya kepada ahli, apa dokumen yang diproduksi, saya ulangi lagi ya, apa dokumen yang diproduksi oleh KPPS? Karena sepanjang yang saya ketahui KPU atau KPPS tidak pernah memproduksi formulir yang namanya C1. Sehingga penulisan di sini kami anggap bukan produksi KPU. Kalau tadi menganggap ahli ini ahli desain sistem. Yang kedua, apakah saudara tahu bahwa penetapan hasil pemilu perolehan suara yang ditetapkan dengan menggunakan SK KPU 360 tahun 2024 itu. Ini pertanyaan saya, kalau saudara tahu, maka pertanyaan lanjutannya adalah perolehan suara itu diperoleh dari dokumen pencatatan atau pendokumentasian perolehan suara yang ada di Sirekap atau yang ketika rekap di kabupaten itu berasal dari form C hasil plano yang dibuka dari kotak suara. Terima kasih. Terima kasih majelis. Dari pihak terkait. Saya dulu. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara ahli menyinggung tentang pribadi saudara ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam sebagai programmer, sebagai apa yang memahami software dan sebagainya. Saya membaca judul presentasi saudara ini, Sirekap, Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Sebenarnya yang saudara ahli teliti itu apa? Saudara teliti softwarenya, sistemnya saja, dan sampai pada kesimpulan ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan. Atau memang saudara ahli ini betul-betul meneliti Sirekap ini, bagaimana masukkan data dari awal sampai akhirnya, dan ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang saudara buat. Kalau hanya saudara meneliti software sistemnya, apakah cukup alasan Anda mengatakan Sirekap saksi bisu kejahatan pemilu 2014? Apa yang sebenarnya saudara sudah teliti? Dari kami, tadi ahli mengatakan pada akhirnya diperlukan audit forensik. Pertanyaannya, apakah saksi tahu bahwa, ahli tahu bahwa di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi, bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah
harus diaudit forensik. Sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya. Antara lain dengan alat celebrate seperti kemarin ahli mengatakan. Pertanyaannya, karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah, yang diterima oleh undang-undang, apakah dengan demikian semua protes terhadap Sirekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti? Karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh. Terima kasih. Mohon izin mulia, ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana. Jadi nanti, salah, biar nanti salah pertanyaannya. ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab. Dari Bawaslu ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saya ingin menanyakan kepada ahli, bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya, ahli tidak melihat dari proses ke proses, dari C hasil, tangkapan C hasil masuk dalam preparasi gambar, kemudian masuk dalam angka, kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan. Berapa jumlah kemudian yang bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan, saksi bisu kejahatan pemilu. Padahal apa yang kejahatan ahli tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana. Terima kasih yang mulia, terima kasih. Nah, satu lagi ya, bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya, itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah, padahal itu nggak boleh. Data suatu transaksi itu nggak boleh diubah. Kalaupun harus dibenarkan, lihat dia harus dientrikan lewat transaksi baru. Kalau terjadi kesalahan. Kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa. Nggak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya. Jadi kalau menutupi, jadi saya yakin desain teman saya benar. Cuman apakah Sirekap sekarang untuk menutupi, ya konsekuensinya seperti itu ternyata. Saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup. Itu sebelum ditutup. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu lokus KM59 dimusnahkan, bisa terjadi itu. Yang lain saja Ibu. Ya. Sudah habis. Terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU, mohon maaf, saya memang tidak membuat persis sama. Tadi C1 tahu itu salah, C hasil gitu ya. C hasil, D hasil PPK, D hasil kabupaten kota itu memang ada ya. Untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D. Kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak. 360. Banyak banget. 360 tentang? Apa itu didasarkan Sirekap ataukah? Oh ya, saya tadi dapat pencerahan bahwa Sirekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat bantu untuk publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional. Itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya. Karena saya bukan orang hukum, tapi saya yakin saya dapat informasi itu sudah diatur. Jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari Sirekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi tidaklah bertentangan kalau Sirekap itu dipakai, justru membantu karena tujuan Sirekap awalnya kan salah satunya adalah dengan adanya Sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK
pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng. Nah, sekarang zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di-entry langsung oleh pelakunya. Orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut, data tersebut. Iya, itu untuk termohon sudah. Sekarang pihak terkait sudah dijawab belum? Yang apa yang diteliti, apa yang oke. Mohon izin yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa Iya. dipakai sebagai alat bukti, belum ada ya? Sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi Oke. penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Sirekap, termasuk datanya, database Cek Sirekap. resmi belum ada ya? Resmi belum ada, Terima kasih. karena ya, Cukup? ya. Baik. Tetapi saya memang tidak mendekati, tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah tegas saya, Ibu. Tahu tidak sudah ada yang formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya.